Tren pemanasan global semakin menggejala di dunia saat ini. Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi rata-rata iklim dan atau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktivitas manusia. IPCC melaporkan bahwa kebanyakan dari gejala kasat mata peningkatan suhu rata-rata permukaan global tersebut kemungkinan besar terkait dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca atau GRK karena kegiatan manusia. Karitas Nasional dalam karya pelayanan kemanusiaan memberikan perhatian yang serius terhadap isu perubahan iklim ini. Untuk itu, Karina menjadikan isu perubahan iklim ini dalam Renstra Karitas Nasional tahun 2022-2027. Karitas Keuskupan Ruteng sendiri telah dan sedang mengembangkan program adaptasi perubahan iklim. Dalam kerjasama lintas komisi melalui pastoral integral, disadari bahwa perubahan iklim dirasakan oleh semua umat manusia, termasuk umat Keuskupan Ruteng. Dalam kesempatan Seminar Nasional Pembangunan Berketahanan Iklim di Manggarai Raya, ditampilkan data bahwa ketiga kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, yang berada di bawah wilayah Gereja Keuskupan Ruteng tersebut masuk dalam kategori berat terkait adaptasi perubahan iklim. Kabupaten Manggarai tergolong dalam kategori top prioritas, sedangkan dua kabupaten lain, Manggarai Barat dan Manggarai Timur, masuk dalam kategori super prioritas. Kondisi ini diperkuat dengan hasil temuan Yayasan Ayo Indonesia yang pada tahun 2022 meneliti secara khusus tentang dampak dan kesiapsiagaan masyarakat Manggarai menghadapi perubahan iklim. Perubahan paling signifikan terjadi pada sektor pertanian, yakni merosotnya hasil panen, berubahnya pola tanam masyarakat karena curah hujan tidak menentu, naik turunnya debit air, serta ledakan populasi hama yang semakin tidak terbendung. Selain berdampak langsung pada kondisi alam dan pertanian, perubahan iklim ini juga berdampak sosial. Salah satunya adalah migrasi. Sebagian besar umat Keuskupan Ruteng berprofesi sebagai petani. Menurunnya produktivitas hasil pertanian yang juga disebabkan oleh iklim yang tidak menentu mempengaruhi masyarakat untuk memilih menjadi buruh migran di luar daerah. Hal ini diperkuat oleh studi Nedinan dalam rangka menyelesaikan studi doktoralnya di University of Singapura. Salah satu sebab orang muda memilih bermigrasi adalah menurunnya produktivitas pertanian akibat iklim yang tidak stabil. Semakin rendahnya kualitas tanah dan jumlah lahan pertanian yang mulai berkurang. Berdasarkan hasil pendataan umat tahun 2020-2021, umat Keuskupan Ruteng yang menjadi pekerja migran yang sedang berada di luar daerah berjumlah 9.250 orang. Keuskupan Ruteng merespon isu perubahan iklim dan migran semakin dipertegas melalui Sinode 3 Keuskupan Ruteng yang berlangsung 2012-2015. Menjawabi isu perubahan iklim dan migran ini, Sinode 3 memberikan mandat kepada Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran Perantau, KKP, PMP, PSE dan Karitas untuk melakukan intervensi pastoral kemanusiaan yang dibutuhkan. KKP PMP GPIC melakukan advokasi terhadap isu ekologi dan migran, sedangkan PSE dan Karitas mengupayakan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga migran dan kelompok rentan lainnya melalui pengembangan pertanian ramah lingkungan sebagai bagian penting dari ekologi integral. Pertanian ramah lingkungan yang lazim disebut pertanian organik memanfaatkan bahan alamiah yang tersedia di lingkungan sekitar menjadi pupuk yang dipakai untuk membantu penyuburan tanah. Penggunaan pupuk organik ini berdampak pada kelestarian dan kualitas tanah, serta mengurangi terjadinya proses pemanasan suhu bumi. Tanaman organik khususnya hortikultura dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga, khususnya pemenuhan sayuran yang bergizi dalam keluarga. Pengembangan sayuran organik ini kemudian dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, sekaligus upaya mitigasi dan promosi untuk menurunkan jumlah orang muda yang merantau keluar daerah. Sampai saat ini, Karitas Keuskupan Ruteng dalam kerjasama dengan PSE dan GPIC telah mendampingi 18 kelompok ibu migran melalui pengembangan pertanian organik hortikultura.
Saat ini, Karitas Ruteng mengembangkan pertanian organik pada kelompok rentan keluarga miskin dalam menghadapi dampak COVID-19. Karitas Ruteng dalam koordinasi dengan Karitas Nasional Kuskupan bekerja membantu masyarakat agar siap dan beradaptasi dengan krisis iklim. Hal ini berarti meningkatkan pertahanan masyarakat akan dampak buruk dari perubahan iklim. Karitas Ruteng bersama dengan Karitas Nasional hadir melalui pemberdayaan masyarakat kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan difabel, membangun dan mendiversifikasi aset mereka dan melindungi mereka dalam menghadapi krisis yang akan lebih sering terjadi. Yang ditanam di kebun sendiri yaitu kacang panjang, pakcoy, terung. Berapa pendapatan dari penjualan sayur? Pendapatan dari penjualan sayur saya dapat tuh 3 juta. Saya konsumsi sendiri 500. Kegunaannya saya bisa ini mencicil uang sekolah dari saya punya anak. Pernah tanam sayur sebelum didampingi Karitas? Belum pernah. Saya belum pernah tanam sayur sebelum pendamping Karitas karena masalah kendalanya ini dibeli pupuknya. Oke. Nah, setelah ada pupuk sekarang? Setelah ada pupuk sekarang saya sudah tanam sayur untuk konsumsi sendiri dan untuk jual. Oke. Sehingga sayur tuh bisa ini tidak dibeli lagi, tapi dari hasil kebun sendiri. Beda sayur yang pakai organik dan kimia. Kalau yang pakai organik ini rasanya manis. Terus kalau kita kasih patah bunyinya kecuk. Kami rasa memuaskan karena kualitas pupuk yang kami bikin sendiri sama pendamping yang dari Ruteng. Kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak. Kelompok Ruteng kau ini jangan dilepaskan, jangan dibuangkan. Mari kita lanjutkan dengan semangat dan berjuang kita. Semakin beriman, semakin solider. Salam bela rasa.